มาดูอินโดบ้างครับเมื่อกี้ลังสิตมาริโอกดไป 90 อินโดนีเซียบอกเอาไงดีลุยโคตรมันนะตื่นเต้นเต็มคาราเบลเต็มอัลบั้มท่อสูตรอะไรวะเนี่ยงงดูแปลกๆดีนะถือว่าเป็นการเปิดโลกครับบิชเต็ดบายมาโนเซอร์วิสครับคันนี้ครับเอาแล้วฮะควันท่วมแล้วตอนนี้ไปแล้วไปเรียบเลยฮะดีครับดีครับ10เท่าไหร่คันนี้ครับ 9.769 ครับMungkin belum ada yang ngangkat ya. Jadi waktu 2022 ya Mas Andis balap Thailand, ada mekaniknya Manok. Mr. Manok. Itu ceritanya gimana sih Mas? Kok bisa Mas Andis deket sama beliau dan sampai headnya dikasihkan? Dulu kan itu kan kebetulan kan sama Mas Ute ya dulu. Oh, nah, Mas Ute sama Manok itu kan udah apa ya, udah kenal dari dulu, udah akrab kayak keluarga lah kalau di sana. Menurut gue tuh. Terus kemarin kan kita kan terus ada Mas Ute, terus Mas Ute ngobrol di tempatnya Mano aja, ya udah kita ngikut. Kan kita juga belum tahu gambaran di sana, kan ngikut di sana. Iya. Terus kalau masalah itu kemarin itu kan sebenarnya head spare, head nggak kepasang itu. Oke. Ya sebenarnya cuma buat kenang-kenangan aja buat tak tinggalin head. Nah. Oke, buat tanda mata. Iya. Kalau dari Mr. Manok berarti headnya kayaknya udah coba ya Mas? Udah itu kan udah apa? Udah dipakai buat balap juga tadi. Dikembangin nggak Mas kabarnya di sana tuh di kopi gitu Mas? Kurang tahu juga ya. Tapi kalau di kopi sampai sekarang belum ada yang kopian sih. Oke. Tapi ini kan Mas Andis yang teman-teman tahu DOS identiknya sama FFA 4 tak ketik Mas. Kalau kita boleh studi banding sama Thailand nih khususnya, besaran cc-nya ngeri sana apa udah sama sih Mas? Kalau di sana itu rata-rata 400 cc sih. Kalau yang Sonic pas dulu ke sana itu 400, 405, ya 400-an lah rata-rata. Pengaruh nggak sih Mas kubikasi cc sama? Ya pengaruh juga. Tapi kalau di Indonesia kan semakin gedenya semakin susah dikendalikan karena aspalnya aspalnya
kurang lengket. Kalau di sana kan ada perkatnya itu, Iya, jadi iya, aman. Oh, oke. Berarti kalau di Thailand data terakhir Mas Andis dapat besarannya 400. Mungkin sekarang udah gede, kita juga nggak tahu ya Mas. Ya. Itu untuk di Thailand. Jadi kangen nggak sih Mas balap di sana lagi? Kalau dikatakan kangen sih, tapi kalau disuruh balap lagi ke sana kalau nggak ada sponsor ya mending di rumah aja. Di rumah Oh. aja. Apa mau nyoba ke Malaysia Mas yang lebih dekat? Kalau masalah kayak gitu pengen nyoba sih. Tapi ya itu tergantung itu tadi. Kalau ada sponsornya mau aja, kalau nggak ya mending di rumah. Oke, siap-siap Mas. Ini aku mungkin konsennya ini ke FFA ya Mas. Mungkin sensitif ya, jadi ya berhubung aku sama beliau ketemu langsung, semoga dijawab Mas. Sebetulnya nih terus terima order mesin nggak sih Mas untuk FFA? Kalau terima sih, tapi saya batasi juga sih. Yang penting nggak buat balap liar. Kalau balap resmi oke aja. Mau riset bareng juga oke aja. Itu berlaku untuk slip 200 130? Iya, bebas. Jadi karena ini pertanyaanku karena belum pernah dengar teman-teman bikin di tempat Mas Andis, takutnya kan mereka pada takut duluan nih Mas, kayaknya nggak terima order nih teman-teman Jos. Jadi ternyata order ya. Jadi mungkin kalau teman-teman atau tim Sulawesi mungkin Sumatera pengen bikin, bisa langsung kontak ya Mas di Instagram. Iya. Oke, jadi itu untuk perihal regulasi dan spill sedikit tentang Dos Muffler. Nah ini yang lebih menarik adalah peta balap musim 2025 Mas. Ini kalau aku lihat itu Dragback 2025 udah kayak Liga Champion Mas. Ya, Yang bagus transfernya sangat. Oh iya, ngeri. Baratnya ya balik lagi lah, yang namanya balap racing kejam, nomor 2 harus punya waktu banyak ya Mas. Jadi kalau kita petanya itu udah cukup gamblang ya. Ada beberapa tim besar yang dapat nama-nama pembalap bagus. Juga untuk mesinnya juga bengkel yang backup keren-keren. Nah ini aku minta tanggapan Mas Andis. Menurut Mas Andis musim balap 2025 bakal gimana Mas persaingannya Mas? Ya kalau lihat dari kemarin berita-berita kayaknya rame juga sih. Rame juga. Asik juga nanti. Oh, asik. Karena apa ya? Kalau semakin banyak tim-tim yang bermunculan yang baru-baru itu seneng karena kita menambah persaingan, menambah motivasi. Maksudnya kita termotivasi, bukan kita saingan yang nggak sehat ya Mas. Kita motivasi, kita adu tem lah gitu. Kan asik kayak gitu. Oke. Beda kalau kita balapannya cuman beberapa tim itu kan jadi apa ya, lucu sih. Oke. Jadi ya 2025 bisa dipastikan mungkin untuk data time-nya lebih signifikan boleh dikatakan gitu ya Mas. Ya mungkin saja. Ya. 402 FFA King kemarin terdata stabil Mas. Datanya dapat juaranya. Ya lumayan sih. Rahasianya apa Mas? Apa ya? Knalpot. Kalau saya bilang knalpot nanti dikira saya karena saya jualan knalpot. Sebenarnya apa ya? Settingannya pas aja sih kalau pas ketemu tuh. Ini kan jadi lebih menarik dan nyambung ya kalau Mas Andis untuk mengurangi kos biaya hanya prepare dyno dan untuk race-nya langsung di tempat. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, teman Mas Andis riset siapa sih Mas? Apanya? Temen riset gitu, temen ngobrol bareng. Wah, kalau di sini banyak. Oh banyak. Semua mekanik itu kan maksudnya kita kenal, jadi kita saling ngobrol. Jadi enak sih. Kayak siapa ya? Kayak Mas Des, Mas Bimo, Mas Wawan itu kan ya maksudnya kan kita circle semua. Oke. Kalau ini kan knalpot dos terbukti Mas dalam arti khususnya untuk titanium nih Mas. Oh banyak sih Mas dipakai teman-teman khususnya yang titanium. Sebenarnya gimana ya? Yang nggak tahu juga saya. Apakah Mas Andis ada ya mungkin kayak
support atau mereka datang sendiri pengen dibikinkan dengan data-data yang Mas Andis punya untuk ngejar Ya power? macam-macam sih, ada yang pengen dibikinin, pengen anu ya kita apa ya, kita nganu aja, kita apa ya, kita eksekusi aja. Yang misal pengen bikin gini-gini ya kita eksekusi gimana. Kita kan saling terbuka. Oh, misal Mas ini kurang gini ini ya kita coba perbaiki. Ini kalau yang untuk balap ya. Kalau untuk harian sih sebenarnya itu ya flat, maksudnya flat itu ya udah seperti itu, udah anu. Oke. Mas, kalau untuk 402 meter making FFA di aspal Indonesia yang nggak ada perekatnya, prediksi Mas Andis atau kira-kira lah itu maksimal berapa sih Mas time-nya? Kalau ada perekatnya ya. Nggak ada. Kalau nggak ada ya time-nya kadang malah time-nya lebih jelek dari 350. Oh iya, Karena statnya pasti 60 fitnya itu pasti jelek. masih jelek. Karena kalau dilepas koplingnya takut sliding atau jumping. Jadi mereka ngoplingnya agak lama. Oh. Jadi malah jelek dari bawahnya. Oke. Mungkin nggak sih Mas, making 350 dapat 95? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Oke. Tinggal dananya. Berarti ini kan Mas Andis nyebut dana, berarti banyak momen apa ide-ide yang mungkin Mas Andis pikirkan belum terrealisasi di FFA Mas. Banyak juga sih. Tapi karena ini apa ya? Privater. Privater dana pribadi ya kita bikin seirit mungkin. Oke, siap. Ini aku lihat beberapa motor road racetrack ya Mas. Ini apakah ada indikasi Mas Andis mau konsen di drag sama motocross? Kalau gestrek itu udah dari 2 tahun kemarin saya udah nganu, terutama 2024 itu yang udah nganu full gestrek itu main. Kan kemarin sama Akarmas sama Devan Putra. Devan Putra kan balapnya Aldo itu. Akarmas kemarin Bayu Seto sama Nujur Ramjidan. Nah untuk tahun ini masih sama sih, Devan Putra sama Akarmas. Oke, berarti Tapi ini Akarmas tambah motocross Delvintor. berarti Mas Andis menyediakan paket mesin begitu Apa? untuk yang motocross ini? Yang gestrek? Iya. Gestrek atau motocross? Iya, gestrek. Gestrek. Iya sih. Kalau ada yang mau bikin bisa juga. Basicnya MX Mas. Kalau yang sport itu basicnya WR. Oh, WR. Kalau yang BP modif itu 5TP. 5TP. Oke. Rame Mas. Namanya? Yang ini garuk tangan gestrek motocross. Ya, Orderan. lumayan. Mas, aku kira untuk drag pack cukup. Ini aku minta mungkin 5 menit ya. Aku pengen tahu Mas, sebetulnya latar belakang Mas Andis itu apa sih dulu Mas? Kok bisa jadi mekanik untuk pendidikan dan lain-lain? Kalau dulu itu saya sekolahnya itu di STM, SMK. SMK Jetis dulu di Jogja. Oke. Itu jurusan otomotif. Nah, setelah lulus pengen kuliah di teknik mesin. Oke. Teknik mesin selama berapa tahun ya itu? 6 tahun lah, 7 tahun. Akhirnya